lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kebetulan pada hari ini saya menarikan tari Nirboyo yang terinspirasi dari Abdi Dalam Edan-Edanan. Dan fungsi dari tari Nirboyo ini sendiri dalam upacara pengantin adat Jawa gaya Yogyakarta itu sebagai penolak bala, tolak bala, menolak hal-hal yang bernuansa negatif atau energi-energi negatif yang datang, yang kira-kira akan mengganggu dalam pelaksanaan resepsi ataupun upacara pengantin ini. Yuk kita mencoba mengulik tentang tari Nirboyo ini. Dari salah satu referensi yang saya dapatkan, yaitu dari salah satu pranotocoro atau panotocoro upacara adat pengantin yang ada di kota Yogyakarta ini, dan beliau dianggap bisa menjadi salah satu sumber dari informasi mengenai tata cara upacara adat pengantin Jawa di kota Yogyakarta ini. Dalam halnya dengan tari Nirboyo ini, bicara mengenai posisi dulu ya, posisi dari penari edan-edanan. Nah, jadi yang namanya penolak bala atau tolak bala itu sebenarnya bukan pada tariannya yaitu untuk menolak bala, bukan, tetapi lebih pada figur dari penari edan-edanan ini atau penari Nirboyo inilah yang menjadi penangkal ataupun shield itu apa ya? Shield itu tameng dari hal-hal yang kurang baik, negatif yang datang dari luar sana, yang kira-kira akan mengganggu upacara pengantin. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke figurnya. Nah, ini posisinya bagaimana sih? Menurut beliau ini, karena ini sumbernya dari upacara adat yang ada di keraton. Nah, bahwa penari edan-edanan atau penari Nirboyo ini seperti ini akan mengantarkan, jadi akan pada upacara panggih ya, kita bicara upacara panggih ya. Pada upacara panggih penari edan-edanan pria dan wanita itu akan mengantarkan pengantin pria untuk melakukan upacara panggih. Jadi pengantin wanitanya kan masih di dalam ya, masih duduk di singgasana di dalam. Nah, kemudian pengantin prianya akan datang dari luar bersama orang tua dan juga pengombyong. Nah, di situ penari edan-edanan sudah mengantarkan pengantin pria dari luar menuju ke tempat upacara panggih. Nah, setelah panggih, kemudian edan-edanan itu akan menunggui berlangsungnya upacara panggih. Jadi tetap dia sebagai penangkal tolak bala yang ada di sekitar upacara panggih. Upacara panggih di situ ada semacam balangan gantal yang melempar daun sirih, kemudian menginjak telur, membersihkan kaki, kemudian mengangkat pengantin putri ke atas dan sebagainya. Nah, di situ di dalam edan-edanan, bukan di dalam tapi edan-edanan akan menunggu di situ. Kemudian biasanya ini kemudian setelah pengantin wanita diberdirikan oleh pengantin pria, disitulah penari edan-edanan akan mulai menarikan tarian edan-edanan. Bukan tarian edan-edanan tapi tari Nirboyo. Nir terhindar, hilang dari beboyo atau bahaya. Tujuannya seperti itu wujudnya. Kemudian setelah penari Nirboyo menari, membersihkan segala hal yang ada di situ, misalnya kursi-kursi, kemudian singgasana, termasuk gebyok manten dibersihkan menggunakan alat properti semacam ini,
bersih-bersih. Nah, itu simbolnya adalah membersihkan dari hal-hal negatif yang ada di situ. Nah, kemudian penari Nirboyo itu setelah selesai menari, keduanya akan mengiringi kedua pengantin untuk naik ke singgasana. Upacara pada saat upacara kira pengantin menuju ke singgasana. Nah, selama perjalanan kira pengantin itu, penari edan-edanan diharapkan untuk bisa selalu tetap membersihkan hal-hal negatif yang ada, misalnya membersihkan jalan yang akan dilalui oleh pengantin, maupun membersihkan kanan kiri dan sebagainya. Kemudian setelah pengantin naik ke singgasana, biasanya ini penari Nirboyo sudah selesai tugasnya, kemudian bisa salin pakaian. Tapi ada lagi versi yang lain. Jadi tari Nirboyo itu bisa dilakukan setelah upacara kerobongan atau upacara yang ada di singgasana. Jadi setelah panggih, ini yang versi 2 loh ya. Setelah panggih, kemudian penari Nirboyo akan di depan manten, kemudian mengantarkan manten naik ke singgasana. Kemudian di singgasana pengantin akan melakukan upacara kerobongan, termasuk kacar kucur, tompo koyo, dahar kelimah, dan sungkeman biasanya. Tapi kalau di keraton tidak ada sungkeman karena biasanya hanya dahar kelimah, tompo koyo dan dahar kelimah aja. Tapi karena ini di masyarakat biasa, upacaranya dijadikan satu. Jadi upacara tompo koyo, kacar kucur, dahar kelimah, kemudian langsung sungkeman. Nah, setelah sungkeman selesai, upacara kerobongan selesai, biasanya disambung langsung dengan tari Nirboyo. Jadi ada dua cara, bukan dua versi tapi dua cara untuk tarian Nirboyo, yaitu pada saat sebelum kira pengantin itu bisa satu, kemudian setelah upacara kerobongan atau upacara yang ada di singgasana baru menari Nirboyo itu juga bisa. Oke, saya rasa saat ini itu dulu. Nanti vlognya akan kita sambung ketika saat nanti saya pentas Nirboyo lagi. Jika teman-teman ada tulisan-tulisan atau apapun, bisa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe, comment, and share.